kalian ya. Selalu berharap dan selalu berdoa kalian semua sehat-sehat ya. Mari kita sama-sama mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan ya. Bagaimana kita bisa mencari dan mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan ya. Kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama kita nyanyikan hadirat-Mu. Umat mencari wajahnya, berseru berdoa, mencari wajahnya, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Di bait manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang untuk pimpinan hari ini dan juga sebentar lagi kita akan beribadah. Tuhan untuk Tuhan bisa pimpin kita dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih Raymond sudah pimpin kita di dalam doa pembuka ya. Senang sekali kalian semua naik kelas dong. Ayo kalian udah dapat belum maskernya? Aduh harus lupa bawa lagi. Nah maskernya itu sebenarnya kado dari sekolah minggu kalian dipakai kalau keluar ya. Nah kita bisa naik kelas ya, itu semua adalah pembukaan Tuhan. Jadi setiap pembuatan yang kita lakukan itu adalah Tuhan yang memperbaiki ya. Nah setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan ya, itu semua kita lakukan juga buat Tuhan ya. Every move I make in you Jesus.
kesempatan oleh Tuhan untuk dapat memberikan persembahan ya. Biarlah bukan hanya persembahan uang, tapi persembahan dari setiap diri kita ya. Diri kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan ya. Nah, saya mau ajak kalian menyanyikan satu lagu Gift You ya. Gift You mengajak kita untuk sama-sama memberikan yang terbaik bagi Tuhan. If we could, Kalian bisa bawa ya we would fill our persembahannya hands with all the untuk wonderful things you give us. nanti kemudian datang Then ke sekolah we guru, lift them up bisa and give them mempersembahkan, back ya. to you. Atau transfer bisa, QR bisa ya. Everything I need, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Everything I have, all you've given me, all you've given me, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Apa yang kita lakukan, semua kita berikan pada Tuhan, karena semua itu berasal dari Tuhan. Everything I am, everything I am, everything I need, everything I'll be, I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap terima kasih Tuhan. Kami masih bisa beribadah meskipun kami tidak bersama-sama, tapi kami percaya Tuhan hadir dalam setiap rumah kami. Dan kami juga diberi kesempatan untuk dapat memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini Tuhan pakai, Tuhan kuduskan, sehingga dapat melakukan setiap pekerjaan Tuhan yang diperlukan di gereja kami Tuhan maupun orang-orang yang ada di luar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Karena di dalam Mazmur 42 ayat 2 ya, Mazmur berkata bahwa seperti rusa merindukan air, demikian juga kita ya merindukan firman Tuhan ya. Kita bersama-sama mempersiapkan diri kita di dalam firman Tuhan. Kita jadikan seperti rusa merindukan air. Seperti rusa rindu sungai
hatiku ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, rohmu berserah. Kaulah Tuhan asa, hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari kita masuk di dalam firman Tuhan. Hai, jumpa lagi dengan Lause Xian. Hari ini Lause akan bercerita tentang malam pelepasan. Kisah ini diambil dari firman Tuhan dari Keluaran pasal 11 sampai 13. Yuk, sebelumnya kita berdoa sama-sama dulu ya. Adik-adik, mari kita berdoa bersama-sama ya. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami ya Tuhan, supaya firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi boleh sungguh tinggal di dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ayo Lause mau tanya nih, siapa yang di sini jadi anak sulung? Anak sulung itu apa sih? Anak sulung itu anak yang tertua, anak yang paling besar. Itu namanya anak sulung. Nah, Lause yakin deh, pasti banyak suka dan dukanya menjadi anak sulung, ya. Nah, tapi yang terpenting adalah anak sulung itu harus jadi contoh untuk adik-adiknya. Nah, bangsa Israel itu adalah seperti anak sulungnya Allah. Jadi, bangsa Israel itu harus bisa menjadi contoh untuk bangsa-bangsa lain. Karena Allah sudah memilih Abraham menjadi bangsa yang besar. Jadi Allah berharap bangsa Israel bisa menjadi teladan untuk bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, Allah mengasingkan bangsa Israel ada tujuannya. Tujuannya apa adik-adik? Tujuannya supaya bangsa Israel itu belajar bagaimana caranya menyembah dan taat pada Allah yang benar dan hidup. Karena itu Allah sangat marah pada Firaun, karena Firaun sudah 430 tahun lamanya menjadikan bangsa Israel itu sebagai budak di Mesir, dan dia tidak mau melepaskan bangsa Israel. Padahal Allah kan sudah berjanji sama bangsa Israel agar bangsa Israel itu bisa kembali ke tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan oleh Allah untuk Abraham dan keturunannya. Nah, Musa pun memperingatkan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel, jikalau tidak Allah akan memberikan peringatan bagi Firaun. Firaun menolak membebaskan bangsa Israel karena merasa dialah yang berkuasa. Allah kemudian memberikan 9 tulah kepada bangsa Mesir sebagai peringatan bahwa Allah begitu mengasihi bangsanya sehingga dia pasti akan menyelamatkan bangsanya.
Di setiap kejadian tula yang terjadi, Musa terus memperingati Firaun, tapi Firaun terus menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Dan setelah tula ke-9, gelap gulita selama 3 hari meliputi Mesir, akhirnya matahari mulai terbit, mulai terang ya adik-adik. Tapi hati Firaun masih gelap, masih diliputi kegelapan karena dia marah sama Musa. Ya, lalu Musa kembali datang kepada Firaun, memperingatkan Firaun bahwa kalau Firaun masih juga tidak membiarkan mereka pergi, Tuhan yang akan turun sendiri dan akan mengambil setiap anak sulung di Mesir tanpa terkecuali, dari anaknya Firaun maupun anak pejabat-pejabatnya di Mesir, maupun dari anak sulung warga biasa, bahkan sampai kepada anak sulung dari hewan-hewan. Semua akan binasa. Tapi Firaun tetap masih mengeraskan hatinya juga. Nah, adik-adik, kenapa Allah tidak menghendaki bangsa Israel menerima hukuman yang sama seperti bangsa Mesir? Apa karena bangsa Israel itu lebih baik daripada Mesir? Enggak ya adik-adik, bukan karena itu. Orang Israel itu juga banyak yang jahat, banyak yang tidak mau menyembah Allah, banyak yang mungkin jahat sama tetangganya, bahkan mungkin banyak yang suka berbohong, bahkan mungkin ada yang membunuh. Jadi bangsa Israel itu tidak lebih baik daripada bangsa lain. Tapi kenapa Allah tidak menghendaki Israel menerima hukuman seperti bangsa Mesir? Itu sebabnya karena adalah Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Dan Allah sudah berjanji akan selalu menolong bangsa Israel. Oleh karena itu, Tuhan memberitahukan kepada Musa apa yang harus mereka lakukan supaya terlepas dari hukuman itu. Apa yang harus mereka lakukan, adik-adik tahu nggak? Nih, orang Israel itu harus menyiapkan anak domba. Dan harus jantan loh, nggak boleh betina. Lalu harus genap berumur 1 tahun pada saat dia dipotong. Dan tidak boleh bercelak, tidak boleh ada cacatnya. Anak domba itu harus yang terbaik dipilih. Lalu dombanya itu akan dipotong, lalu darahnya diambil sedikit, nanti mereka akan oleskan di kusen pintu depan rumah ya, pintu yang mau masuk ke rumah itu. Lalu bagaimana dengan dagingnya? Dagingnya nanti dipotong-potong, dipanggang, dan dimakan bersama roti tidak beragi dan bersama juga sayur pahit. Dan semua dagingnya harus dihabiskan pada saat itu juga. Kalau sampai tidak habis, tetap harus dibakar, gak boleh disisain. Lalu kalau misalnya satu keluarga cuma sedikit, misalnya mungkin cuma ada ayah, ibu, dan 2 anak, atau pokoknya cuma sedikit, boleh bergabung dengan keluarga lain. Jadi boleh bergabung untuk memotong 1 domba. Nah, upacara itu akan disebut Paskah Tuhan, yang berarti apa? Malaikat kematian akan lewat dan tidak masuk ke pintu yang ada tanda darah anak domba. Lalu setelah itu Musa memanggil tua-tua Israel dan memberitahukan apa yang sudah Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Dan sampai saat itu tiba, bangsa Israel melakukan apa yang sudah diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hingga akhirnya di tula ke-10, Allah berkata kepada Musa bahwa dia akan berjalan di tengah malam dan setiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Tapi Allah punya rencana untuk bangsa Israel. Dia menyuruh bangsanya untuk menyembelih domba tak bercelah dan darahnya ditandai di rumah mereka. Mereka juga disuruh membuat roti tak beragi yang mudah dibuat untuk dimakan dengan daging domba yang telah disembelih. Di malam hari ketika Allah melihat tanda darah di rumah bangsa Israel, Ia tidak akan mengambil nyawa anak sulung mereka. Dan tula ke-10 terjadi seperti yang Allah katakan. Dan setelah malam yang mengerikan itu tiba, di seluruh Mesir terdengar ratap tangis.
ratap tangis yang begitu sangat memilukan, karena setiap anak sulung di Mesir binasa, tidak terkecuali dari anak Firaun sampai kepada rakyat Mesir yang paling bawah, termasuk anak sulung dari hewan-hewan, semua binasa. Jadi benar-benar saat itu Mesir diliputi kedukaan yang luar biasa. Tapi sebaliknya, apa yang terjadi pada bangsa Israel? Bangsa Israel sungguh amat bersyukur karena mereka menyadari bahwa keselamatan dan pembebasan mereka benar-benar amat tergantung pada darah anak domba yang menandai rumah mereka. Tergantung pada anak domba yang sudah mati menggantikan mereka. Dengan iman mereka taat pada perintah Tuhan yang sudah diberikan pada Musa dan Harun. Akhirnya setelah kejadian itu, setelah tulah ke-10 itu, Firaun akhirnya baru menyerah adik-adik, dan dia akhirnya membiarkan bangsa Israel untuk pergi. Dan sebelum bangsa Israel pergi, Tuhan sudah menyuruh bangsa Israel untuk boleh minta sedikit harta benda kepada bangsa Mesir, kepada tetangga-tetangga Mesirnya. Karena selama 430 tahun bangsa Israel menjadi budak, mereka tidak pernah mendapatkan upah sedikit pun. Jadi saat mereka mau pulang ke tanah Kanaan, mereka sedikit meminta harta benda kepada tetangga Mesirnya. Dan tetangga-tetangga Mesir itu memberikan karena mereka juga sudah takut, mereka sudah sangat ingin cepat-cepat bangsa Israel itu pergi dari Mesir. Karena mereka takut apabila bangsa Israel masih ada di Mesir, entah kemalangan apa lagi yang bisa menimpa bangsa Mesir. Oleh karena itu mereka juga cepat-cepat pergi ya akhirnya. Firaun pun mengakui kebesaran Allah dan menyuruh bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, cerita minggu ini selesai sampai di sini. Ada ayat hafalannya ya adik-adik, diambil dari Keluaran pasal 12 ayat 13. Lalu saya bacakan untuk kalian ya, nanti kalian juga hafalkan di rumah masing-masing ya. Keluaran 12 ayat 13 berbunyi demikian. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ceritanya selesai sampai di sini. Mari kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu pada kami Tuhan, atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib Tuhan. Karena Tuhan sudah mau berkorban untuk kami Tuhan, seperti darah anak domba yang sudah meluputkan bangsa Israel dari kematian. Kami yakin Tuhan sudah mau berkorban untuk kami. Itu sangat luar biasa, menunjukkan kasih Tuhan pada setiap kami ya Tuhan, bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah menyelamatkan kami, meluputkan kami dari hukuman atas dosa-dosa yang sudah kami lakukan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. When we walk with the Lord in the light. Hai, Aurel, Selin, Marvila, Nathan, Sabrina, Raya, dan Uli. Selamat ya, kalian sudah lulus sekolah minggu dan saat ini sudah memasuki usia remaja. While we do Terus setia dan rajin beribadah kepada Tuhan, abides with dan kiranya kalian tetap bertumbuh di dalam iman, mengenal akan Tuhan, tetap kuat sama seperti Daniel, pegang kebenaran, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalian terus menjadi anak-anak yang sungguh memuliakan Tuhan. Suatu saat nanti, Lo berharap kalian bisa
kembali ke sekolah minggu. Bukan sebagai anak sekolah minggu, tetapi sebagai ibu sekolah minggu. Amin. Tuhan memberkati, sukses selalu. Then in fellowship sweet, we will sing. Karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu jadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah